Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifan Firmansyah. Di sini akan menerangkan tentang pengertian tafsir. Kata tafsir, pengertian tafsir tarbawi. Kata tafsir adalah bentuk masdar dari kata fasaro yang secara etimologis berarti mengungkapkan dan menampakkan. Kata tafsir juga berarti menerangkan sesuatu yang masih samar serta menyingkap sesuatu yang tertutup dalam kaitannya dengan kata. Tafsir berarti menjelaskan makna kata yang sulit dipahami sehingga kata tersebut dapat dipahami maknanya. Dengan demikian, secara etimologis kata tafsir adalah digunakan untuk menunjukkan maksud menjelaskan, mengungkapkan dan menerangkan suatu masalah yang masih kabur, samar dan belum jelas. Berdasarkan dari mana kata tafsir dan tarbiyah tersebut, maka istilah tafsir pendidikan atau tafsir tarbawi dapat diartikan sebagai tafsir yang menitik beratkan pada masalah tarbiyah dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk dan pirit Al-Quran. Ia merupakan proper dan abstrak non dari tafsir yang termasuk kategori disiplin keilmuan yang baru, tetapi menempati posisi yang strategis karena dijadikan sebagai wadah kajian akademik dalam perguruan tinggi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Lebih lengkapnya bisa dilihat langsung di makalah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nafisa dengan NIM 2041010200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode tafsir tarbawi. Metode tafsir tarbawi para ulama mengklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu metode tahliliti, yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran Mushaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab munculnya hadis-hadis yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulamanya. Contoh-contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tahliliti ialah Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran karangan Syekh Imam Al-Qurtubi, Jami' Al-Bayan At-Ta'wil Ayyin Al-Quran karangan Ibnu Jarir Al-Tabari dan lain-lain. Kedua, metode ijmali. Metode ijmali adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosa katanya saja. Contoh kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali adalah Tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, At-Tafsir Al-Mukhtasar karya Komite Ulama, produk Majelis Tinggi Urusan Umat Islam. Yang ketiga adalah metode Muqarron. Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat lainnya dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Macam-macam metode Muqarron diantaranya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Yang kedua, perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, perbandingan penafsiran mufassir dengan mufassir lain. Contoh-contoh kitab tafsir metode Muqarron diantaranya Durratul Tanzil, wa Qurratul Ta'wil atau Mutiara Al-Quran dan Kesejukan At-Ta'wil karya Al-Khatib Al-Iskafi. Selanjutnya Al-Burhan fi Tajwih Mutasyabih Al-Quran atau Bukti Kebenaran dalam Pengarahan Ayat-ayat Mutasyabih Al-Quran karangan Taj Al-Qara Al-Kirmani. Yang keempat adalah metode Maudu'i. Metode Maudu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul
yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. Menurut Al-Farmawi, metode maudu'i ada dua bentuk penyajian. Yang pertama, maudu'i surat, yaitu menjelaskan suatu surah secara keseluruhan dengan menjelaskan isi kandungan surah tersebut, baik yang bersifat umum atau khusus. Yang kedua, maudu'i tematik. Maudu'i tematik ialah tafsir dengan menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Kemudian masing-masing ayat tersebut dikaji secara komprehensif, mendalam, dan tuntas dari berbagai aspek kajiannya. Contoh-contoh kitab tafsir metode maudu'i ialah Al-Mar'ah fil Quran, karya Ustadz Abbas Mahmud Al-Aqad; Al-Aqidah fil Quran, karya Ustadz Muhammad Abu Sahroh. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflatul Agustina dengan NIM 202101020079. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu karakteristik tafsir tarbawi. Berdasarkan beberapa poin dari uraian pemateri yang sudah dijelaskan sebelumnya, tafsir adalah menyingkap atau menjelaskan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, dan tarbawi berarti pendidikan. Sedangkan karakteristik itu sendiri dapat diartikan sebagai ciri-ciri khusus atau mempunyai sifat khas dengan perwatakan tertentu. Dilihat dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan karakteristik daripada tafsir tarbawi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, seperti subjek pendidikan, objek pendidikan, metode pendidikan, dan materi pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, yang dikaji melalui pendekatan tafsir agar pendidikan dan tujuan sebenarnya dapat terwujud. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.